Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, kita bertemu lagi di kuliah mekanikal rumah sakit ya. Kan kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang transportasi vertikal mekanis ya, bagian yang pertama, yaitu kita akan membahas lift. Dan untuk video ini kita bahas dulu yang dasar-dasarnya dulu ya, kemudian perhitungan-perhitungannya nanti di video berikutnya. Baik, elevator ya atau lift itu adalah suatu alat transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang ya antar lantai. Ini sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Ya, lift itu terhubung antar lantai dalam bangunan bertingkat ya secara menerus artinya ya bersambung gitu dengan menggunakan tenaga mesin atau mekanik. Nah, pada umumnya lift itu digunakan di gedung-gedung yang bertingkat tinggi ya, biasanya lebih dari 3 lantai. Nah, kalau jumlah lantainya tidak banyak ya, biasanya yang menggunakan tangga atau mungkin dengan menggunakan eskalator. Nah, ini gambar yang di samping ini adalah skema konstruksi dari sebuah lift ya. Nah, ini ada banyak persyaratan yang ditentukan ya untuk lift atau elevator ini. Antara lain yaitu bangunan lebih dari 3 lantai itu harus dilengkapi dengan elevator. Kalau 3 lantai ke bawah itu tidak wajib. Nah, jika menggunakan traction system, maka dimensi kabel yang digunakan itu minimal ya 12 mm ini diameternya ya, diameter kabel atau tali penggantungnya itu. Jumlahnya minimal 3. Nah, kemudian ada balok pemikul, kemudian rel lift itu dari bahan baja. Rel lift itu yang dipakai untuk mengarahkan rumah lift itu untuk meluncur ke atas atau ke bawah itu ya. Oke, nah saat operasi ruang lift harus tertutup rapat, jadi nggak boleh terbuka. Ya. Walaupun lift yang transparan sekalipun itu harus tertutup rapat. Oke, jarak tepi kabin lift ya dengan tepi lantai itu maksimal 4 cm. Oke, kita lanjut. Dasar lubang lift harus memiliki pondasi yang kedap air. Jadi di void-nya itu atau di lift itu butuh suatu ruangan ya, lorong vertikal gitu ya, dari lantai paling bawah sampai ke lantai paling atas yang dijangkau oleh lift itu. Nah, itu bagian bawahnya itu harus kedap air. Kemudian pintunya harus otomatis. Ya. Ada panel kontrol yang jelas di kabin. Jadi ada tombol naik, tombol turun, kemudian buka pintu, nutup pintu itu harus ada tombolnya yang jelas gitu ya. Nah, kemudian elevator berdiri sendiri ya, satu kesatuan tabung lift menerus ke puncak bangunan. Ruang mesin memiliki ketinggian ini ya, dari dan terhindar dari ancaman petir, air maupun api. Baik, nah menurut fungsinya lift itu dapat dibagi menjadi beberapa macam ya. Ini ada lift penumpang atau passenger elevator yang digunakan untuk mengangkut manusia ke atas atau ke bawah. Kemudian ada lift barang, ada lift uang atau makanan, ada lift pemadam kebakaran. Kemudian untuk menentukan kriteria perancangan sebuah elevator atau lift penumpang yang perlu diperhatikan antara lain adalah tipe dan fungsi dari bangunan, kemudian berapa banyaknya lantai, luas tiap lantai, kemudian intervalnya. Ya. Nah, sistem penggerak di dalam elevator itu ada 2 macam ya, ada yang model gearless.
Keyless itu tanpa gear ya, yaitu mesin yang berada di atas. Kita lihat di di bagian tadi, gambar yang pertama kita lihat tadi, di bagian atas itu ada mesin ya. Nah, mesin itu ditaruh di atas kabin. Nah, lift-lift semacam ini adalah lift yang biasa dipakai untuk perkantoran, ya, hotel, apartemen, rumah sakit, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem hidrolik, yaitu mesinnya itu ada di bawah. Tapi yang tipe ini terbatas ya untuk jumlah lantai yang tidak banyak ya, misalnya 3, 4, atau 5 lantai gitu ya. Ya, biasanya digunakan untuk lift makanan dan uang. Nah, rumah lift itu juga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lift pit. Lift pit adalah tempat pemberhentian akhir yang paling bawah berupa buffer sangkar dan buffer beban penyeimbang. Ya, karena letaknya paling bawah, maka harus dibuat dari dinding yang kedap air. Ini namanya lift pit. Ya, bagian paling bawah dari lorong itu. Kemudian ruang luncur atau hoistway, yaitu tempat meluncurnya sangkar atau kabin lift itu ya, naik turun, itu namanya ruang luncur. Ini jauh ini dari lantai paling bawah sampai lantai paling atas yang dapat dijangkau oleh lift itu. Nah, kemudian ruang mesin, ya, ruang mesin. Nah, macam-macam lift atau elevator. Ini ada lift penumpang ya, yang tertutup, ada tertutup pandangannya maksudnya ini ya. Kalau tertutup pintunya semua harus tertutup pada waktu berjalan. Yang kedua lift penumpang yang transparan. Ya. Kalau yang pertama tadi itu biasanya digunakan untuk ya kantor-kantor, ya untuk kampus dan sebagainya. Nah, untuk lift penumpang yang transparan ini ya biasanya digunakan di mall gitu ya, atau pusat perbelanjaan gitu ya. Ini biasanya diletakkan di hall. Ya, apa tujuannya? Ya tujuannya supaya orang di dalam lift itu sambil naik atau turun itu bisa melihat-lihat apa yang tersedia di masing-masing lantai. Jadi kalau di mall liftnya tertutup rapat, nah itu naik ya cuma di dalam lift nggak ngeliat apa-apa dia. Tapi kalau dengan lift yang transparan itu naik dari lantai 1 ke lantai 5 itu bisa lihat di lantai 2 ada apa, di lantai 3 ada apa, lantai 4 itu ada apa. Sehingga dia diharapkan dia akan tertarik untuk nanti mampir di lantai-lantai itu. Oh, di situ ada sepatu yang bagus gitu. Nanti saya turunnya saya mau mampir situ. Di bawahnya oh itu lantai itu baju-bajunya banyak sekali koleksinya. Ya, tujuannya seperti itu ya. Kemudian lift untuk rumah sakit ya, ini nanti yang akan kita bahas detail ya. Jadi lift untuk rumah sakit itu sebetulnya pada prinsipnya ya sama dengan lift untuk perkantoran. Bedanya di rumah sakit itu harus ada satu jenis lift, yaitu yang disebut dengan lift pasien. Ya, lift pasien ini cirinya adalah ukurannya itu lebih besar, ya, di mana bed atau tempat tidur pasien itu bisa masuk ke situ ya, sehingga bisa membawa pasien naik atau turun. Kemudian yang keempat ini adalah lift untuk kebakaran ya, ini bisa jadi satu dengan lift barang. Nah, ini ilustrasi gambar 3 dimensinya ya. Ini lift secara umum ya di kantor-kantor atau mungkin di kampus gitu. Kemudian ini lift yang transparan ya. Jadi ini dari kaca sehingga penumpang lift itu bisa melihat di luar lift apa yang ada di masing-masing lantai itu. Ini biasanya digunakan untuk mall. Ya, kantor jarang yang menggunakan model semacam ini. Kemudian ini yang kiri bawah ini adalah
lift untuk rumah sakit ya, atau hospital lift, ini bed pasien ini bisa masuk ke sini. Ya, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah apa namanya, lift untuk barang. Oke. Nah, kemudian eskalator. Nah, eskalator itu sebetulnya seperti tangga, tapi dia dilengkapi dengan mesin penggerak mekanis ya, sehingga dia dapat bergerak. Sehingga kalau kita berada di situ, maka kita bisa naik atau turun ya, sesuai eskalator itu, eskalator naik atau eskalator turun dengan sendirinya tanpa kita harus melangkahkan kaki gitu ya. Ini juga banyak digunakan di pusat-pusat perbelanjaan gitu ya, di mall. Ini eskalator ya. Nah, syarat eskalator yang paling penting adalah dia harus dilengkapi dengan railing. Jadi ada pegangannya di sampingnya itu ya. Kemudian tidak ada celah antara lantai dengan anak tangga pada eskalator. Dan sebaiknya didesain secara otomatis. Jadi kita bisa lihat ada eskalator-eskalator yang kalau nggak ada penumpangnya itu dia diem gitu ya. Tapi begitu kita ada di dekat situ mau masuk atau mau naik atau turun itu dia bergerak sendiri. Ya ini perletakannya itu ada macam-macam ya antar lantai. Ini yang paling kiri namanya paralel ini. Paralel. Jadi ini dari lantai, misalnya lantai 1 ke lantai 2. Nanti mau naik ke lantai 3 dia muter ke sini. Nah, dia naik. Ini namanya paralel. Kemudian mau naik ke lantai 4 ini muter lagi ke sini, nanti naik lagi. Ya, ini kelebihannya adalah secara estetika bangunan ini bagus sekali ya. Bagus sekali. Ya cuma penumpangnya ini harus muter gitu ya, harus muter ke sini. Ini kelemahannya. Yang kedua, yang sistem crossover. Crossover itu dia naik dari lantai 1 ke lantai 2, lalu di sini ini jadi balik ke sana. Ya, gitu. Oke, nah ini dari dua ini pertanyaannya, nah lalu eskalator turun di mana? Eskalator turun biasanya terpisah. Jadi ini yang dua ini ya, paralel dan crossover ini adalah eskalator tunggal ini untuk naik saja. Nanti naik apa namanya, eskalator turunnya itu di pojok sebelah sana gitu ya, atau mungkin di sampingnya ini secara terpisah. Nah beda dengan yang double crossover ini. Double crossover itu dia naik maupun turun itu bersebelahan gitu ya. Jadi kalau naik ini kita lihat ya, di lantai 1 ke lantai 2, dia lanjut dari lantai 2 ke lantai 3 naik ini. Ya. Nah, di apa namanya? Ini saya salah ini, mestinya ini turun ini. Maaf ini turun ini. Ya, anak panahnya ini kebalik. Jadi yang turun ini dari sini ke sini. Turun terus ke sini gitu ya. Mohon maaf ini kebalik anak panahnya yang satu. Jadi jejernya itu yang untuk turun. Baik, untuk pengantar lift kita sampai di sini dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas perhitungan-perhitungan untuk liftnya dan bagaimana cara perancangannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.